Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jakarta 2020. Hari ini kita akan mencoba untuk akhirnya bertanya-tanya seputar organisasi dan juga mungkin bisa dibilang juga nantinya akan membahas mengenai politik gitu dalam spektrum yang kecil, politik kampus dan juga politik nasional. Hari ini saya akan berbicara dengan Pak Juri Ardiantoro. Beliau adalah Ketua KPU Republik Indonesia periode 2016 hingga 2017 dan sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Deputi 4 Staf Presidenan. Baik, selamat pagi Pak Juri. Selamat pagi, gimana? Mas, Iya. siapa namanya? Mas Maulana. Maulana. Iya Pak. Jadi ini kan kita bersama mahasiswa baru, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Jadi kita ingin tahu nih Pak mengenai kiat-kiat berorganisasi dan juga bagaimana akhirnya mahasiswa harus melihat secara komprehensif mengenai politik gitu, baik di politik kampus dan juga politik nasional gitu. Mungkin nanti Pak Juri bisa sharing-sharing ke saya dan juga teman-teman mahasiswa baru gitu mengenai mengapa sih Pak mahasiswa itu sangat perlu ataupun sangat diwajibkan untuk berorganisasi. Baik, terima kasih Mas Maulana dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua, terutama teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Saya perkenalkan juga dulu ya, nama saya juga dulu mahasiswa dari Fakultas FIS, tapi dulu namanya Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FIPS, ya, jurusan Pendidikan Sejarah, masuk tahun 1992. Nah, saya mungkin termasuk salah satu mahasiswa yang lumayan aktif berorganisasi ya dulu. Meskipun lebih banyak organisasi saya di luar kampus. Terakhir organisasi saya di dalam kampus itu adalah ketua HIMA, sekarang BEM, dulu HIMA, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah, dan juga sempat di penerbitan didaktika. Setelah itu saya lebih banyak di luar dan sampai hari ini saya masih berorganisasi aktif. Mungkin saya hari ini ada lebih dari 10 organisasi yang saya ikuti, sebagian besar menjadi pimpinannya dan aktif semua. Mungkin pertanyaannya adalah kok bisa di tengah pekerjaan yang begitu padat tapi masih bisa tetap berorganisasi. Saya memahami organisasi itu bagian dari cara kita untuk mengasah sensitivitas kita terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat sekitar kampus maupun lingkungan yang lebih luas ya, menyangkut kebangsaan kita. Tetapi juga organisasi itu menjadi tempat yang mungkin secara personal juga punya banyak manfaat ya, karena kemampuan kita untuk membangun jaringan, kemampuan kita untuk meningkatkan kompetensi, bahkan cara kita untuk mendapatkan nilai positif di dalam banyak hal, termasuk urusan-urusan yang sangat pribadi. Nah, oleh karena itu organisasi tetap menjadi sangat penting ya bagi mahasiswa. Tetapi yang menjadi catatan saya, ini buat teman-teman aktivis mahasiswa ya, ini pengalaman saya. Salah satu yang sebaiknya tidak ditiru dari saya adalah organisasi membuat studi belajarnya menjadi lebih panjang. Karena mestinya organisasi itu justru harus menunjang
proses belajar mengajar kita di kampus. Jadi jangan menjadikan alasan aktif organisasi itu membuat belajar kita terbengkalai. Karena kan misi kita kuliah itu adalah belajar, menimba ilmu di kelas. Ya. Meskipun berorganisasi itu juga bagian dari cara kita belajar. Ya. Tapi bagaimana supaya belajar jalan, prestasi memuaskan, nilainya bagus, Anda juga punya banyak penghargaan dari sisi prestasi akademik, tapi juga dari sisi organisasinya jalan. Nah ini yang menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa. Karena sebagai mahasiswa harus berpikir setelah S1 harus langsung S2, setelah S2 harus langsung S3, sehingga kita bisa mengakhiri belajar sampai tingkat doktoral dalam waktu yang relatif singkat dan tidak perlu lama-lama. Karena nggak ada korelasinya belajar lama itu dengan kemampuan seseorang dalam penguasaan akademik atau keilmuan tertentu. Jadi misalnya kalau belajarnya lama, kemudian orang jadi lebih pintar ketimbang yang belajarnya singkat, enggak juga gitu. Karena kalau mau lebih pintar dari apa yang sekedar didapatkan di kampus, ya belajar di luar juga banyak sekali sarana prasarana, kesempatan juga. Nah, ya jadi itu poin penting pertama ya dalam soal bagaimana mahasiswa aktif di organisasi. Yang kedua, organisasi itu kan tujuannya adalah di samping menempa kapasitas, kompetensi, kepekaan seseorang terhadap lingkungannya, berorganisasi itu juga harus menunjang belajar tadi saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua, organisasi itu adalah bagaimana kita ini sebagai orang yang pernah lama dibesarkan oleh orang tua, kemudian dididik di sekolah, di kampus, itu menjadi orang-orang yang dalam sebagian pikiran, ya, sebagian konsentrasinya, sebagian aktivitasnya itu diberikan atau dihibahkan untuk kepentingan di luar kita. Gitu. Bahasa singkatnya kita itu harus menjadi orang yang ada manfaatnya. Nah, organisasi harus menjadi sarana kita untuk itu, untuk memberikan sebagian kemanfaatan kita untuk orang lain. Dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai aktivitasnya, silakan saja dipilih. Artinya berorganisasilah di tempat-tempat di mana Anda bisa bermanfaat. Ya kan? Jadi jangan berorganisasi, justru di situ membuat Anda kehilangan kemanfaatnya, membuat destruksi dan lain-lain. Nah, kemanfaatnya itu banyak di bidang pemikiran, di bidang sosial, ya, di bidang kemasyarakatan yang lain. Silakan saja di bidang akademik, gitu, macam-macam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, organisasi sering juga dimaknai sempit. Nah, ini yang harus Anda kita semua kritisi. Seolah-olah kalau berorganisasi itu atau kemanfaatan itu atau keberpihakan kita kepada orang lain itu selalu dikaitkan dengan kontra terhadap kemapanan. Ya. Misalnya kalau Anda mau bermanfaat, maka Anda harus berbeda dengan rektor. Anda harus berbeda dengan dekan. Itu ya nggak begitu gitu. Karena kemanfaatan itu macam-macam. Memang di rezim yang anti demokratik, rezim yang korup, rezim yang tertutup, kemanfaatan itu bisa jadi selalu dikaitkan dengan kontra terhadap kemapanan, terhadap pemerintahan, terhadap kampus, penguasa kampus dan lain-lain. Tetapi itu udah zaman di mana kita ini sudah tidak di situ. Jadi kemanfaatan kita sekarang ini juga harus dimaknai sebagai jalan kita bisa membangun kolaborasi, kerjasama. Kalau kita bisa bekerjasama dengan rektor untuk kemanfaatan, jalankan.
Kalau bisa kita kerjasama dengan dekan dan itu untuk kemanfaatan, mainkan. Jadi tidak selalu harus kontra. Memang ciri mahasiswa itu ya kritisisme. Tapi kritisisme itu juga penting. Karena memang ada kecenderungan-kecenderungan di mana kita bisa menyaksikan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita pikir ideal. Nah itu ya kritisisme. Karena ciri mahasiswa itu ya kritisisme. Mahasiswa itu harus kritis ya. Tetapi tidak semua hal yang kita kritisi itu sesuatu yang sesuatu yang buruk. Bisa jadi sesuatu yang kita buat ingin itu lebih baik gitu, lebih baik lagi kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu menyambung dengan pertanyaan yang tadi Maulana sampaikan tentang politik. Nah, politik juga sering dimaknai sempit oleh kita. Seolah-olah politik itu hanya sekedar berebut kekuasaan. Politik itu selalu dihentikan dengan cara merebut kekuasaan. Bagaimana cara merebut menjadi ketua BEN, menjadi ketua himpunan, ketua UKM ya, dan lain-lain. Anggota DPR, jadi bupati, gubernur, wali kota, atau presiden. Nah, ini namanya penyempitan makna dari politik. Karena politik itu kan sebetulnya adalah cara kita untuk bisa menjadi orang yang di dalam kehidupan sosial ini punya manfaat. Jadi politik itu harus dimaknai ke sana ya. Politik itu harus dimaknai kebajikan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sarana-sarana, instrumen-instrumen, alat-alat yang membantu kita untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Melakukan kebaikan. Misalnya politik praktis ya. Politik praktis itu dengan cara menjadi anggota DPR, bupati, wali kota, presiden. Maka harus jadikan presiden, DPR, bupati, wali kota, gubernur itu sebagai sarana kita untuk menggunakan instrumen kekuasaan itu, instrumen politik itu untuk melakukan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan. Misalnya, kalau kita hanya sekedar rakyat biasa, mau berbuat baik itu kan hanya terbatas. Kita punya uang terbatas ngasih orang. Kita punya tenaga terbatas ikut gotong royong di kampungnya. Punya pikiran terbatas hanya menjangkau beberapa orang untuk memberikan pencerahan-pencerahan atau pendidikan-pendidikan. Tapi kalau sudah jadi lurah, sudah jadi camat, sudah jadi bupati, maka dia bisa menjangkau, bisa memiliki kekuatan yang lebih banyak untuk bisa berbuat jauh lebih banyak ketimbang tidak punya instrumen kekuasaan. Dia punya politik anggaran, kira-kira sekian miliar untuk apa. Dia punya aparat banyak yang bisa digerakkan untuk membantu pelaksanaan program kebaikan rakyat. Dia punya jaringan yang bisa digunakan untuk mencari sumber-sumber dana, sumber-sumber daya untuk kebaikan rakyat yang dipimpinnya. Jadi makanya kalau teman-teman mahasiswa atau aktivis yang ingin menjadi politisi, jangan sekali-kali pertama yang mau dipikirkan adalah kekuasaannya, tetapi apa kebaikan yang akan dilakukan jika instrumen kekuasaan itu kita pegang, supaya niatnya lurus, jangan lihatnya mencari kursi kekuasaan semata. Karena kekuasaan semata, kursi itu kan bagian kecil aja. Nah, politik itu ya sebenarnya di situ. Berarti ada yang lebih besar lagi berarti untuk akhirnya kita sebagai manusia menebarkan kebermanfaatan dalam politik itu ya Pak ya? Ya. Oke. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, jadi kan banyak sekali akhirnya mahasiswa-mahasiswa baru gitu kan, mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk dalam kampus dan akhirnya baru memahami ataupun menyadari misalkan realitas dari ternyata di dalam kampus itu ada loh yang namanya politik, dan juga teman-teman mahasiswa ini juga harus sadar dan juga harus kritis dalam melihat politik misalkan dalam cakupan nasional gitu. Nah, menurut
Bapak Juri, gimana sih Pak untuk akhirnya menyadarkan teman-teman mahasiswa ini agar akhirnya mereka ini dapat memahami atau memaknai politik itu sebagai hal-hal yang misalkan dalam artian dalam tanda kutip positif gitu. Begini, politik itu sama juga dengan urusan lain. Bagi teman-teman yang mau belajar itu kembali lagi kembali kepada sifat kritisismenya. Pertama, politik yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar, itu tidak selamanya sesuatu yang benar sesuai fakta. Maksudnya, belum tentu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang faktual, sesuatu yang benar. Makanya sangat tergantung dari siapa kita dapat informasi, melalui saluran apa kita mendapatkan informasi itu, dan siapa yang menyampaikan informasi itu. Apalagi sekarang itu zaman di mana kita kebanjiran informasi dan data, dan sumber informasi itu juga banyak sekali macamnya, dan sebagian besar kalau saya lihat sumber informasi lebih banyak dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan media-media itu sering jadi rujukan kita. Nah, itu yang salah. Mahasiswa itu harus bisa memilah, men-screening, mencari tahu, memverifikasi, mencari sumber lain, apakah informasi yang diterima itu benar atau tidak. Sekarang itu ada istilahnya, teman-teman mungkin nanti bisa belajar, istilahnya post-truth, era pasca kebenaran. Nah, sekarang ini, zaman teknologi informasi yang berkembang ini, kita sekarang menghadapi era itu. Era di mana ada banyak orang yang di dalam melakukan tindakannya itu hanya didasarkan pada emosinya saja, pada keyakinannya saja, tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya. Itu era kita sekarang ini. Sehingga orang bisa dengan gampang mudah menyebarkan berita yang tidak dipastikan kebenarannya. Nah, ini yang nggak boleh. Kita ini harus melawan, mengisi era ini untuk melawan perang informasi yang informasi yang tidak benar. Kita harus melawan hoax, kita harus melawan berita bohong. Nah, era ini memang sangat baik, atau bukan sangat baik, sangat digemari oleh para petualang politik. Demi ambisinya, orang bisa menyebarkan berita bohong. Kalau berita bohong disebar terus-menerus, disalurkan ke banyak kanal informasi, kemudian orang lupa bahwa itu kebohongan dan dianggap kebenaran. Makanya tips untuk kita, kalau menerima informasi dari mana saja, terutama dari grup-grup WA atau dari japri seseorang, baca dulu, telaah dulu, benar tidak informasinya. Kalau benar, silahkan dibagi atau di forward. Kalau itu salah, bohong, sumbernya tidak jelas, delete saja. Jangan sekali-kali disebar. Nah, tapi kan banyak orang yang justru memanfaatkan situasi kebohongan. Jadi kadang-kadang karena agamanya sama, pilihan politiknya sama, kemudian dia tidak memeriksa beritanya, yang dianggap benar membela kelompoknya, dia bagi saja. Sementara informasi dari teman lain yang berbeda aliran, berbeda keyakinan, berbeda pilihan politiknya, langsung dihapus. Padahal belum tentu salah. Nah, ini yang tidak benar menurut kita sebagai masyarakat kritis, masyarakat kampus. Mahasiswa harus kritis, konsumsilah informasi yang benar, konsumsi yang sesuai faktual. Jadi ketika informasi yang kita dapatkan, kita pahami, kita
telaah, kita verifikasi, atau dalam bahasa agamanya kita harus tabayun terhadap berbagai informasi. Jadi cirinya mudah sebetulnya, berita itu tingkat kebenarannya rendah atau mungkin bohong. Kalau pesan yang kita terima pertama dari sumber yang nggak jelas. Kedua, dari media-media yang tidak mainstream, media-media yang sengaja mungkin dibuat. Kemudian biasanya ditambah, viralkan, sebarkan. Nah itu ada motif itu. Jadi, ada motif terselubung. Jadi mahasiswa harus kritis. Ya, baik Pak Juri. Mungkin dari pandangan Bapak yang akhirnya sangat luas dan akhirnya memberikan pemahaman baru kepada mahasiswa gitu. Mungkin dari Bapak Juri gitu ada closing statement kah atau memberikan satu hal yang positif untuk teman-teman mahasiswa untuk akhirnya teman-teman mahasiswa ini akhirnya ingin aktif dalam dunia organisasi ataupun masuk ke politik. Silakan Pak. Iya, secara pribadi saya orang yang sejak mahasiswa sampai sekarang sangat aktif, tapi saya tidak meninggalkan tugas-tugas pokok. Saya sebagai mahasiswa saat itu belajar, saya sudah menyelesaikan studi S1, saya sudah menyelesaikan studi S2 di UI, saya sudah menyelesaikan S3 saya di University of Malaya Kuala Lumpur. Saya juga sudah berkeluarga, saya sudah punya anak yang bersekolah 2 orang. Saya juga bekerja, tidak pernah berhenti dulu sejak mahasiswa sampai sekarang. Dari pekerjaan informal sampai pekerjaan formal. Misalnya sekarang saya ini bekerja sebagai Deputi Komunikasi dan Informasi Kantor Staf Presiden. Jadi kantor saya di dalam istana. Sebelumnya saya pernah 14 tahun di Komisi Pemilihan Umum, 2 periode atau 9 tahun saya di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Kemudian 5 tahun di KPU Pusat dan terakhir menjadi Ketua KPU Pusat. Kemudian saya sekarang bekerja di Kantor Staf Presiden. Saya juga sekarang wakil rektor di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya juga punya usaha beberapa yang bisa disambi dengan istri saya. Saya juga ada puluhan organisasi yang saya ikuti dan semua saya aktif. Semata-mata saya ingin mengisi seluruh waktu hidup ini. Tentu ada waktu istirahat, ada waktu tidur, ada waktu untuk bermain dengan keluarga, dengan anak-anak, ada waktu untuk keluarga. Tapi organisasi itu menjadi penting, sarana kita untuk mengaktualisasikan diri, dan lebih penting adalah untuk mencari tempat di mana kita bisa berbagi, di mana kita bisa membantu, di mana kita bisa memberikan hal-hal positif kepada khalayak, sehingga kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa menikmati kenyamanan hidup ini untuk diri sendiri, karena ada banyak orang yang harus kita motivasi, ada banyak orang yang harus kita berikan sebagian ilmu yang kita punya, ada banyak orang yang sebagian kita harus beri sebagian dari rezeki yang kita punya, dan ada sebagian orang waktu yang sebagian ada banyak orang yang membutuhkan sebagian dari waktu-waktu kita. Jadi selamat teman-teman, selamat datang ke kampus Universitas Negeri Jakarta di Fakultas Ilmu Sosial. Di sinilah tempat Anda untuk belajar dengan baik, cari prestasi akademik sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, belajar yang baik dengan IP setinggi-tingginya, dan tak lupa belajar bahasa asing sebaik-baiknya, entah bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Inggris, karena itu penting untuk Anda nanti. Dan luangkan sebagian waktu Anda untuk ikut organisasi, cari organisasi yang memberi kemanfaatan, tidak organisasi untuk bermain-main yang tidak ada gunanya. Cari teman organisasi yang lebih memberikan motivasi dan kebaikan. Cari teman-teman senior-senior yang memberikan Anda menjadi orang yang lebih maju, lebih berguna, dan lebih punya
nilai untuk memberikan nilai lebih buat Anda sebagai mahasiswa maupun sebagai makhluk sosial. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi selamat datang, dan kalau sudah lulus masuk ke organisasi alumni. Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni UNJ mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi orang yang orang yang lebih banyak manfaatnya ketimbang sebelum menjadi mahasiswa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Juri atas bincang-bincang singkatnya mengenai organisasi dan mengenai politik gitu, baik di cakupan kampus sendiri dan juga cakupan nasional gitu. Mungkin ada beberapa hal teman-teman mahasiswa baru yang sedikit ingin saya ringkas. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Juri gitu kan, mengapa kita harus berorganisasi, karena di dalam organisasi akan melatih sensitivitas kita sebagai mahasiswa untuk akhirnya dapat menyebarkan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan juga tak lupa di dalam organisasi juga nantinya kita dapat membangun jaringan, lalu meningkatkan kompetensi dan juga selalu memberikan hal-hal yang positif. Dan untuk yang terakhir mengenai politik, jangan pernah akhirnya menabuhkan politik itu sendiri, karena dengan cara kita mengetahui apa itu politik, pada dasarnya kita telah melatih sifat-sifat kritis kita dan jiwa kritis kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh PKKMB dan selamat datang di kampus Universitas Negeri Jakarta.